Kuda ajaib. Suatu masa di Persia, di istana raja, semua seniman, pengrajin, dan siapapun hendak mempertunjukkan kemampuan mereka pada raja. Bila raja puas, ia akan memberi mereka hadiah bagus. Suatu hari, seorang pengelana menghadap raja dan mempersembahkan satu kuda-kudaan. Yang mulia, tidak pernah ada benda semenakjubkan ini. Tapi pembuat mainan bisa membuat kuda-kudaan. Ini bukan sekedar mainan, Baginda. Saat menungganginya, aku bisa terbang ke tempat-tempat jauh dengan mudah dan sangat cepat. Pria itu mempertunjukkan kebolehan kuda ajaibnya. Sang raja terpukau dan ingin membeli kuda itu. Yang mulia, aku tidak bisa menjual kuda tak ternilai ini demi uang. Baiklah, jadi apa? Aku harus memiliki kuda Si ini. pengelana berpikir sejenak, lalu menawarkan untuk memberi raja kudanya bila raja menikahkan putrinya dengannya. Sang raja baru akan setuju saat putranya, Pangeran Darius, masuk ke ruangan itu dan angkat bicara. Maaf ayahanda, apakah orang itu akan dibiarkan menikahi adikku demi kuda mainan? Sang raja yang malu menyangkalnya dan meminta putranya memeriksa kuda itu. Pangeran Darius menghampiri kuda itu. Ia naik ke sadel dan menarik gagangnya. Seketika, kuda itu membumbung tinggi ke udara. Sang raja semula amat senang, tapi tiba-tiba sadar putranya terlalu tinggi dan dia bisa celaka. Ia memerintahkan prajurit untuk menangkap si pengelana dan memenjarakannya. Jauh di langit, Pangeran Darius dibawa lewat awan dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba menarik tuas untuk mematikan kuda ini, tapi gagal. Tapi ia melihat kuda ini lebih lanjut dan menemukan tuas lain. Dan saat ia menariknya, kuda ini mulai turun. Sang pangeran turun dekat tanah, melihat atap yang lebih tinggi dari yang lain. Ia mendaratkan kuda di atas atap istana. Ia menuruni tangga. Seorang putri raja telah dibangunkan oleh suara-suara yang ia dengar dari atap. Ia menyuruh para prajuritnya untuk menyeret si penyusup ke hadapannya. Para prajurit membawa si pangeran yang berlutut. Maafkan aku, Tuan Putri, karena membangunkanmu. Aku adalah putra raja. Itulah yang terpenting dari diriku. Gadis itu adalah Putri Nadia, putri Raja Bengala. Sang putri senang mendengar tentang petualangannya. Beberapa hari kemudian mereka berdua makin akrab dan tak lama kemudian mereka jatuh cinta. Suatu sore pangeran bicara padanya. Tuan Putri, aku sedang memikirkan masa depan kita. Aku harus kembali ke negeriku dan meminta izin ayahku untuk pernikahan kita. Ditambah dia ingin tahu mengapa kuda ajaib itu tidak membantingku ke tanah. Mau ikut? Putri setuju. Keesokan harinya mereka menunggangi kuda ajaib yang berbahaya itu. Tuas ditarik, mereka terbang dan dalam 30 menit tiba di ibu kota Persia. Pangeran menitipkan sang putri di rumah di hutan dekat istana. Tunggulah di sini, sementara aku membebaskan si pembuat mainan dari penjara sebelum ia dihukum mati. Dan aku akan menceritakan pada ayah tentang dirimu. Dia akan menyiapkan penyambutan untuk putri raja. Dan mungkin setelah makan malam, aku akan katakan ingin menikahimu. Ia menjelaskan padanya cara menjalankan kuda ajaib. Kalau Nadia harus menyelamatkan diri saat ia tidak ada. Seorang pencuri di balik semak-semak mendengar seluruh pembicaraan mereka. Tapi apa mau dikata, mereka di rumah biasa. Hehehe, mujurnya aku ada putri raja sendirian dan kuda ajaib. Aku akan membawanya ke Sultan Kashmir. Aku akan dapat hadiah besar dan akan kusimpan kudanya. Si pencuri menunggu pangeran menghilang ke hutan. Lalu ia menculik sang putri, mengikatnya dan menaruhnya di kuda ajaib. Ia juga naik dan menarik tuas seperti kata pangeran. Dan kuda itu membumbung ke udara. Sang pangeran masih di tanah di hutan terkejut mendengar teriakan kekasihnya yang terbang pergi. Dan ia tidak bisa melakukan apa-apa.
Saat sang raja gembira melihat putranya dan menunda hukuman mati si pembuat mainan, ia mengerti mengapa putranya harus pergi lagi. Sang pangeran bertekad tidak akan kembali sampai ia menemukan kekasihnya lagi. Sultan Kashmir amat terkesan pada si pencuri dan memberi hadiah. Lalu ia membawa sang putri ke istananya. Keesokan harinya, ia memerintahkan bawahannya untuk memberitahu sang putri untuk siap menikah hari itu juga. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Sang putri pura-pura gila dan bertingkah aneh sekali. Sultan lantas diberitahu tentang keadaan ini. Ia menawarkan hadiah besar untuk siapapun yang menyembuhkan putri. Sementara itu, Pangeran Darius telah menjelajah banyak negeri, tidak tahu harus kemana perginya, karena ia tidak punya kuda terbangnya lagi. Hampir putus asa, ia beristirahat di batu. Beberapa petani lewat dan bicara tentang putri raja yang jadi gila di hari pernikahannya dengan Sultan Kashmir. Tiba-tiba harapan muncul di hati Darius. Mungkinkah yang gila itu putri raja yang ia cintai? Dan ia bertekad mencari tahu. Tiba di ibu kota Kashmir, ia menyamar menjadi seorang tabib. Lalu ia memberitahu Sultan bahwa sang putri bisa disembuhkan, tapi ia harus bicara dengannya sendirian. Sultan setuju. Begitu sang pangeran memasuki kamarnya, ia menyentuh tangan sang putri dan berbisik. Ini aku, Pangeran Darius, kekasihmu. Jubah tabib ini hanya samaran. Pangeran terus berbisik pada sang putri menerangkan rencananya. Lalu ia kembali pada Sultan. Sultan, yang mulia, ada kemungkinan aku bisa menyelamatkannya dan mengembalikan kewarasannya. Dia pasti telah menyentuh sesuatu yang disihir. Kecuali aku bisa memeriksa benda sihir itu, aku tidak bisa menyembuhkannya. Sang Sultan teringat pada kuda ajaib. Ia mendatangkan kuda itu dan menunjukkannya pada si tabib. Setelah melihat kuda itu, si tabib berkata, "Ini pasti benda sihir yang telah menyihir sang putri." Biar kuda ini dibawa keluar ke halaman istana dan biar sang putri di dekatnya. Dia pasti akan sembuh. Keesokan paginya, kuda ajaib itu ditempatkan di tengah halaman. Sang pangeran sebagai tabib meminta obor-obor dipasang di sekitar kuda untuk penerangan. Sang putri dibawa ke dekat kuda. Si tabib palsu menaikkannya ke kuda. Lalu ia lari mengelilinginya dan melemparkan bubuk sihir hitam ke obor-obor itu. Asap tebal membumbung di sekitar kuda sehingga tak seorang pun dapat melihat sang putri dan kuda itu. Saat itulah sang pangeran menunggangi kuda itu, menarik tuas dan kuda ajaib itu membumbung ke langit. Sultan, hati seorang wanita harus diraih, bukan dibeli. Hari itu pula Pangeran Persia dan Putri Raja kekasihnya tiba di istana Persia. Sang raja gembira atas kembalinya putranya dan memerintahkan agar diadakan pesta besar. Maka sang pangeran dan putri raja hidup bahagia. Juga si pembuat mainan. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.